Halo, Mah. Bunga, ini maksudnya apa? Uang bulanan kok cuma setengah? Maaf, Mah. Bulan ini gaji aku nggak full. Pabrik lagi sepi, jadi targetnya nggak sama kayak sebelum-sebelumnya. Hah, alasan. Mama gak mau dengar alasan apapun. Dari dulu, kamu gak pernah ngurangin uang bulanan mama loh. Harusnya tuh ditambahin, bukan malah dikurangin lah. Aku juga lagi berusaha, Mah. Ini udah lewat 3 hari, Pak. Biasanya tanggal segini Bunga udah kirim uang. Kok sekarang belum ya? Mungkin anaknya lagi sibuk kerja, Bu. Udahlah, sabar aja, nanti juga ditransfer. Ah, sibuk apaan sih emang? Transfer doang cuma butuh waktu beberapa menit. Apa susahnya sih prioritasin orang tua? Jangan langsung mikir yang aneh-aneh dulu. Tunggu aja, paling juga nanti malam ditransfer. Tuh, uang aku tinggal segini. Besok aku mau belanja beras. Masa harus ngutang dulu? Anak udah kerja kok malah ngebiarin orang tuanya kelimpungan sih? Bu, kamu mau ngapain? Ulang, jangan bilang nelpon Bunga. Iya, aku mau nelpon Bunga. Emang kenapa sih, Pak? Jangan langsung dimarahin ya, ditanya baik-baik aja dulu, biar anaknya nggak sakit hati. Kalau aku lembut terus, dia malah makin seenaknya. Halo, Mah. Bunga, kamu lupa ya sama kewajiban kamu. Ini udah telat beberapa hari. Mana uang bulanan buat mama? Maaf, Mah. Aku belum sempet transfer. Gajinya baru... Halah, belum sempet atau sengaja dilama-lamain. Mama di rumah juga butuh uang, tau nggak? Aku lagi coba atur dulu, Mah. Ada beberapa kebutuhan yang harus dibayar. Mama nggak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus kirim uangnya. Jangan sampai orang tua kamu hidup kekurangan gara-gara kamu lebih mentingin diri kamu sendiri. Iya, Mah. Nanti aku usahain kirim secepatnya. Kamu itu terlalu keras, Bu. Harusnya kasih dia kesempatan ngejelasin dulu. Kasian, Bu, dia bakal tertekan kalau kamu kayak gitu. Justru karena aku orang tuanya, dia harusnya lebih peka. Kos udah kebayar, listrik juga, buat makan cuma sisa 150.000. Ya ampun. Lah, kamu kenapa? Kok sedih gitu sih, Bung? Mamaku tadi telepon, nanyain uang bulanan. Nadanya udah beda, aku jadi takut sendiri. Jangan bilang kamu tetap mau kirim pul buat orang tua. Kamu sendiri aja lagi seret begini, Bung. Iya, mana gaji bulan ini kepotong. Terus pabrik juga lagi sepi orderan. Tapi kalau aku kirim uangnya cuma sedikit, mama pasti marah. Marah itu urusan nanti. Kamu juga harus mikirin kebutuhan kamu, Bunga. Masa makan cuma pakai mie instan terus? Aku nggak enak, mereka udah besarin aku. Masa pas aku udah kerja malah nggak bisa bantu? Bantu boleh, tapi jangan sampai kamu nyiksa diri sendiri. Orang tua juga harus ngerti lah. Tapi pas mama aku nelpon, dia sampai bilang kalau aku itu cuma mentingin diri sendiri. Aku ngomong soal kondisi kerjaan aku aja nggak didengerin sama sekali. Mungkin bener ya, aku ini nggak bisa balas budi. Jangan ditelan mentah-mentah. Justru kamu itu anak yang paling bertanggung jawab loh. Kamu lebih mentingin mereka dari kamu sendiri. Udah, mending kamu kirim uang seadanya dulu aja daripada kamu gak bisa makan nanti. Kalau aku kirim setengah, kayaknya masih nggak cukup buat aku bertahan sampai gajian berikutnya. Nah, itu baru masuk akal. Aku transfer 1 juta dulu bulan ini. Semoga mau bisa ngerti.
Loh, 1 juta? Kok cuma segini? Halo, Ma. Bunga, ini maksudnya apa? Uang bulanan kok cuma setengah? Maaf, Ma. Bulan ini gaji aku nggak full. Pabrik lagi sepi, jadi targetnya nggak sama kayak sebelum-sebelumnya. Hah, alasan. Mama gak mau dengar alasan apapun. Dari dulu, kamu gak pernah ngurangin uang bulanan Mama loh. Harusnya tuh ditambahin, bukan malah dikurangin lah. Aku juga lagi berusaha, Ma. Kebutuhan aku di sini lagi banyak yang harus dibayar. Hahaha. Oh, jadi sekarang kamu lebih mentingin kebutuhan kamu daripada orang tua? Bukan gitu, Ma. Aku cuma minta pengertian sedikit aja. Pengertian apa? Mama itu udah besarin kamu. Harusnya kamu tahu diri lah. Iya, Ma. Aku tahu. Makanya tetap aku kirim walau lagi darurat keuangan aku. Halah, kerja itu dapat gaji. Jadi mana mungkin uang kamu darurat? Bilang aja kalau nggak mentingin orang tua. Jangan sampai kamu jadi anak durhaka cuma gara-gara mulai pelit sama orang tua ya. Jangan bilang aku durhaka, Ma. Ini karena keadaannya aja lagi sulit. Tolong ngertiin dulu ya, Ma. Pokoknya bulan depan jangan sampai kurang lagi. Mama nggak mau tahu caranya gimana. Iya, Ma. Aku usahain. Anak kalau udah kerja itu emang suka berubah. Loh, kamu kenapa? Kok kelihatan manyun begitu? Ada apa? Aku lagi emosi. Anak sekarang benar-benar bikin darah tinggi ya. Pokoknya aku kesel banget sama anak aku. Bunga, emangnya kenapa? Masa uang bulanan cuma dikirim setengah? Alasannya gajiannya nggak pula. Kerja sepi lah. Aku mana percaya begituan. Tapi bisa aja emang lagi susah, Bu. Hidup di kota kan gak murah juga. Ya tapi tetap aja orang tua itu harus diprioritasin. Dulu aja aku bisa besarin dia, walaupun keuangan keluarga terbatas. Sekarang giliran dia ngebantu lah, malah hitung-hitungan. Sabar, Bu. Dikit atau banyak uang dari anak itu tetap berarti. Gak bisa gitulah. Sekarang aku jadi mikir kalau Bunga itu anak durhaka karena lebih mentingin diri sendiri dibanding orang tuanya. Waduh, kata-katamu jangan terlalu keras gitu dong. Anak bisa kepikiran loh, kasihan. Justru harus dikerasin. Kalau enggak, nanti dikira orang tuanya nggak butuh. Menurutku sih ya, orang tua juga jangan terlalu bergantung sama uang anak. Mereka kan butuh nabung juga buat masa depannya. Kalau maksa banget kayak gitu malah jadi morotin tau, Bu. Jadi sekarang aku dibilang matre sama anak sendiri. Bukan gitu maksud aku. Halah, anak itu wajib balas budi. Titik, gak ada alasan apapun. Ya sudah, mungkin kamu lagi emosi. Tapi coba dipikir lagi, jangan sampai hubungan kamu sama Bunga jadi renggang cuma gara-gara uang. Hah, pokoknya bulan depan gak boleh kurang lagi. Teman-teman, tolong perhatiin dulu sebentar ya. Saya mau kasih tahu info dari manajemen. Jadi kondisi perusahaan lagi tidak stabil, orderan turun jauh dari biasanya. Untuk sementara insentif bulanan ditiadakan dulu sampai keadaan membaik. Saya harap semuanya paham ya. Lah, masa gitu sih? Waduh, makin kacau aja ya ini pabrik. Saya tahu ini berat buat semuanya, tapi daripada ada pengurangan karyawan, perusahaan pilih langkah ini dulu. Semoga kalian bisa mengerti. Bunga, kamu gak apa-apa? Berarti bulan depan uang aku makin sedikit. Ya ampun, kamu pasti mikirin mama kamu ya. Udahlah Bung, pikirin buat kebutuhan kamu dulu aja.
Gak bisa, mama aku udah pasti marah kalau bulan depan uang bulanannya berkurang. Kalau dia tahu soal ini, aku udah gak kebayang reaksinya bakal gimana. Makanya bilang jujur, jangan dipendam sendiri. Percuma, mama pasti bakal bilang kalau aku cuma cari-cari alasan doang. Jujur aja, mama kamu itu nyebelin banget, Bung. Orang tua itu harusnya ngerti, bukan malah nuntut ke anak terus. Jangankan buat ngerti, yang ada aku malah dibilang anak durhaka. Dengerin aku, kesehatan sama hidup kamu juga penting. Jangan sampai demi kebahagiaan orang tua, kamu malah gak peduli sama sekali sama diri kamu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Mama cuma mikirin dirinya sendiri. Harusnya aku bisa beli yang lebih bagus kalau uang bulanan gak dikurangin. Bagus sih, tapi ya nanti aja lah. Saras, lagi belanja juga ternyata. Iya nih, biasalah beli-beli kebutuhan rumah. Loh, kok cuma sedikit? Biasanya kamu suka ngeborong kalau tanggal muda gini. Iya, soalnya lagi gak butuh banyak barang, di rumah masih lengkap. Oh iya, kirain lagi hemat. Ngapain hemat? Aku kan bukan orang susah. Aku belanja sedikit, emang lagi gak banyak yang dibutuhin aja. Saras, jangan marah ya. Aku cuma kepikiran omongan tadi di warung. Mungkin Bunga bener-bener lagi susah. Kamu kok jadi belain dia terus sih? Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu silakan dilanjut. Tuh kan, aku jadi diketawain gara-gara cuma sedikit belanjaannya. Ini semua gara-gara Bunga, anak durhaka itu. Cuma ngasih uang belanjaan sedikit. Coba aja, anak itu gak pelit. Pasti aku gak perlu mikir 2 kali buat beli apapun. Pak, aku hari ini kesel banget tahu nggak? Loh, kenapa lagi mah? Jangan marah-marah mulu, nanti cepet tua loh. Ini semua gara-gara anak kamu itu. Ngasih uang cuma sedikit, jadi apa-apa serba kurang. Bunga itu anak kita berdua, Bu. Jangan bilang anak kamu begitu. Lagian kenapa sih masih aja dibahas masalah uang? Tapi kamu lihat sendiri kan, baru kerja beberapa bulan aja udah gak mentingin kita. Dia pasti punya alasan. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Kamu itu gak ngerti, semua anak tuh punya tanggung jawab ke orang tuanya. Kamu lupa ya, selama ini dia nggak pernah kirim uang telat buat kita. Bahkan waktu katanya lagi capek kerja pun tetap dia usahakan. Itu emang kewajibannya. Tapi bukan berarti kamu boleh maksa dia terus-terusan kayak gini. Kasian mah, udahlah jangan dikasih tekanan kayak gitu. Aku ini cuma gak mau dianggap gak penting sama anak sendiri, Pak. Bunga nggak pernah begitu. Yang aku takutkan justru kamu yang bikin dia kepikiran. Kok kamu jadi nyalahin aku sih? Bukan begitu, tapi coba pakai hati sedikit mah. Hidup di kota itu berat. Kalau dia ngasih uang yang gak sesuai ekspektasi kamu yang wajar aja, bukan berarti dia gak sayang. Gak bisa gitulah. Aku dulu lebih susah waktu ngebesarin dia. Justru itu, harusnya kamu tahu rasanya berjuang, bukan malah nambah beban buat anak sendiri. Pokoknya aku gak mau manjain dia soal ini. Anak itu harus dididik pakai cara keras biar peduli sama orang tuanya. Jangan sampai cuma karena uang kamu kehilangan rasa sayang kamu ke anak sendiri mah. Sesekali tanya kabarnya, jangan cuma nanya transfernya doang.
beli jangan ya. Nggak usah deh. Kamu cuma mau beli itu doang, Bung? Kamu serius mau makan begitu terus? Yang penting kenyang, bukan enak. Kenyang doang gak cukup, badan kamu juga butuh makanan yang sehat. Uang aku harus cukup sampai bulan depan. Aku nggak bisa boros-boros, jadi harus hemat. Boros apanya? Ini kan buat bertahan hidup, bukan poya-poya. Kamu kan tahu sendiri sisa gaji aku nggak banyak, jadi mau nggak mau ya harus hemat. Kadang aku gak habis pikir deh sama kamu. Kenapa sih kamu itu baik banget sampai harus nyiksa diri sendiri? Aku cuma nggak mau bikin mama kecewa. Tapi kalau kamu sakit gimana? Mama kamu belum tentu peduli loh sama kamu. Yang dibutuhin cuma uang. Dia gak peduli sama kamu. Udah ya, jangan mie terus. Kita beli makan di luar aja, biar sehat. Ih, nggak bisa. Aku mau makan ini aja. Kalau makan di luar itu pasti mahal. Kesehatan kamu jauh lebih mahal, Bunga. Udah, nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir. Udah yuk, kita ke kasir sekarang. Soalnya aku lapar banget nih. Aduh, sakit banget. Nanda, masih shift malam. Aku harus gimana? Ini sakit banget. Aku coba telepon mama deh. Halo, malam-malam begini nelpon, ada apa? Ma, perut aku sakit banget. Sakit gimana sih? Paling cuma masuk angin kali. Enggak mah, ini beda. Aku sampai nggak bisa berdiri. Ya udah, minum obat aja, paling nanti juga sembuh. Gak ada obatnya mah. Aku nggak bisa jalan. Makanya jangan pelit sama orang tua tuh. Itu tuh akibatnya kamu durhaka ke mama. Kok mama ngomongnya gitu sih mah? Aku benar-benar kesakitan mah. Udah ah, mama juga capek. Besok banyak kerjaan rumah, kamu istirahat aja sana. Ma, tolong jangan ditutup dulu. Ngapain lagi sih? Udah nikmatin aja, itu tuh teguran buat kamu. Teguran? Iya, makanya jangan ngurangin uang bulanan mama. Sekarang dikasih sakit kan? Aku nggak mau jadi anak durhaka ma. Mama benar-benar marah sama aku cuma karena uang. Aduh, kenapa nggak hilang-hilang sih ini nyerinya? Aku jadi nggak bisa fokus kerja. Bunga, kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuma lagi sakit perut sedikit. Kalau sakit mending istirahat aja, jangan dipaksain gitu. Kalau aku izin, nanti gajinya kepotong. Kamu mikirin gaji terus, badan kamu juga perlu dipikirin, Bung. Aku kuat kok. Udah, kamu lanjut kerja aja. Aku nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Aduh, sakit banget. Ya ampun, udah Bung, mending kamu istirahat dulu daripada nanti kamu tumbang di sini. Putri, kepala aku kayak muter. Hei, lihat aku Bung, jangan merem. Tolong, Bunga, kenapa ini? Wajahnya pucat banget. Aku nggak kuat. Aduh, gimana ini? Bunga,
Bunga, bangun! Bunga, buka mata kamu. Jangan bikin aku takut. Mama, Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Setelah saya cek semuanya, Bunga ternyata mengalami usus buntu. Ini sudah parah karena telah ditangani. Usus buntu, Dok. Iya, harus segera dioperasi, jangan ditunda lagi. operasi. Kamu jangan mikirin apa-apa dulu. Udah tenang aja ya. Silahkan urus administrasi untuk melakukan tindakan operasi. Soalnya ini udah nggak bisa nunggu lama-lama. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Aku telepon mama kamu sekarang. Jangan, nanti mama marah. Marah apanya sih? Kamu sakit, masa orang tua nggak boleh tahu? Mama pasti bilang aku lebay, Nan. Ini bukan lebay. Kamu sakit serius dan harus dioperasi. Tapi aku kan gak punya uang. Gimana bisa operasi? Hush, kamu diam dulu. Halo? Tante, ini Nanda, teman kos Bunga. Iya, ada apa? Bunga di rumah sakit, Tante. Dia kena usus buntu, harus operasi. Apa? Rumah sakit? Iya, dia nahan sakit dari kemarin. Kok bisa dia nggak bilang apa-apa? Dia takut Tante marah. Astaga, Bunga. Dia sampai pingsan di tempat kerja, Tante. Rumah sakitnya di mana? Mama datang sekarang. Nanti aku kirim alamatnya ya, Tante. Mama marah nggak? Sekarang bukan waktunya kamu mikirin soal mama kamu. Sekarang waktunya kamu mikirin kesehatan kamu sendiri. Tapi kayaknya aku pulang ke kos dulu aja deh. Nanti kalau udah ada uang, baru aku ambil tindakan operasi. Bunga, kamu kurus banget, Nak. Aku nggak apa-apa kok, Mah. Mama jahat banget ya sama kamu. Jangan bilang gitu, Mah. Uang yang kamu kirim, Mama habisin buat belanja yang gak penting. Kamu sampai gak punya tabungan, padahal kamu kerja mati-matian. Aku ikhlas, Mah. Beneran. Enggak, Mama yang gak sadar diri, Nak. Sekarang bukan saling salahin, kita pikirin operasi kamu dulu, Bunga. Biayanya pasti mahal, Pak. Aku nggak punya simpanan sama sekali. Itu salah Mama. Harusnya uang kamu Mama simpan, bukan Mama pakai terus. Aku cuma takut Mama kecewa kalau kirim uangnya kurang. Mama yang keterlaluan bilang kamu durhaka. Saras, dengar ya, mulai sekarang kamu nggak boleh lagi nuntut uang dari anak. Iya, Mama nggak akan minta lagi. Mama, jangan nangis terus. Mama mau tebus semuanya, Nak. Mama ikut kamu ke rumah sakit nanti. Biaya operasi biar bapak yang urus. Kamu jangan mikirin biaya lagi, Nak. Fokus ke kesembuhan kamu aja. Pak, Mah, makasih ya. Kamu istirahat ya. Habis ini kita berangkat ke rumah sakit lagi.